Sebenarnya nggak bisa Gus Surya bang. Serius? Iya. Jadi kenapa kamu nggak bilang? Iya. Tapi nggak apalah. Surya lah yang buat aku batuk. Oh, sorry lah maksudnya. Beli lagi kalau nggak gini. Nggak udah aman lah. Aku nggak bilang mau batu kan Surya. Iya. Tadi soalnya kok pilihannya satunya Union. Nggak ada Awal bisa alasannya. Union. Nggak ada alasan pun. Iya, nggak ada alasan. Union kenapa? Kira kan pengen aja ke Union. Memang itu rokok sekarang ya. Nggak bilang kok kan. Aman ya. Bilang sudah sering kayak gitu Ki. Sama siapa? Bismillah aja. Bismillah. Surya. NKRI. Kita apa? Nias. Nggak cair. Medan tanpa senggolan-senggolan itu nggak Medan kali, nggak Medan kali. Ada neng, awas, balik badan bolong. Rider yang udah keluar. Indonesia. Play. Nanti kalau aku duduk di sana, begini kan, biar fokus sama kita ya kan. Udah Ki? Udah. Buka lasan. Udah lama ya nggak syuting ya. Iya. Kabar sehat kan? Sehat wes. Jadi kegiatan apa aja lah di rumah. Ya, Demus. dengerin Apa musik. Novi. Nonton film. Tom Budi. Di mana kita nih? Artis sih kan. Baby Alin punya barang. One high. One High. One high. One High owner. Bas bos Alin apa? Bebe apa sih bebe? Bakar-bakar. Bakar-bakar Alin. BB bakar-bakar Alin Al-Ikhwan. Oh, Bakar-bakar Al-Ikhwan. Al-Ikhwan. nama si itu. Bongon. Tapi Logonya mana? Gak ada pula ya. Nanti kita taruh lagi. ya Kali tep kita ya kan. Makasih lah yang ngasih tempat awak ya syuting. Dia tutup hari ini ya. tutup. Wah, ada bakso-bakso kita nih ya. Minggu tutup. Tapi kau lihat lah menunya, namanya. Slow rock, klasik, country, alternatif, semua musik. Musik ya. Dipadukan sama ilustrasi. Orang musik kali yang punya ya. Katanya pemain band juga kawan itu. Permain Polekpes. Posisi gondrong tuh. Rupanya basisnya si Peceng. Tampil. Waktu Polekpes ya? Waktu Polekpes si Peceng ini apa? Dia mainnya Patch. bandnya apa tuh? Waktu itu. Nggak tahu aku pokoknya tahunya waktu itu dia bawanya Led Zeppelin. Apa itu ngomong dia? Bawa- Di zaman Kupor apa? Kupor. Kupor lah karena Kupor ya. Kupor yang Pak Coceng gambar. Iya, nggak ingat kan aku waktu Kupor tuh yang main sama siapa aja. Waktu Pak Coceng gambar tuh. Paling ingat kenapa tuh? Reggae itu siapa? Ampas kopi. Paling kita yang dari tiap tahun tuh ada aja namanya tuh ampas kopi. Iya, ampas kopi. Selainnya nggak ingat lagi aku zaman Kupor siapa-siapa sih pemainnya. Elo Benji lah. 2 kali ya Benji ya? Sekali. Ilham? Enggak. Ilham ada. Oh iya, 2 kali emang, dia, emang. kau yang nggak ada itu. Iya. Mahal waktu itu. udah beranak semua kan, udah Udah beranak. menikah, butuh uang semua.
Tapi gitu ya, berhubungan ya selalu visual dan musik ya. Orang musik Membutuhkan visual untuk menambah apa ya kan, penjelasan lah, apa namanya, kesatuan dari musiknya lah, liriknya gitu kan, pada kampanye visualisasi dari bahasa lirik itu ya. bahasanya lah katanya. Begitu juga Visual membutuhkan emosional dari musik, ya kan? nggak mungkin kok nggak gambar nggak dengan musik, Bes. Demus lah pasti San. Pasti nemu. Terus lagi pun musik tanpa visual kayak mana sih Bang? karya musiknya nggak utuh itu rasanya. Karena ketika si pemain band inilah, ya kan, dia buat album gitu. Minimal ketika ada orang nggak tahu band dia, ketika musik nih, kan banyak tuh cerita. Aku beli ini karena suka covernya nih. Maksudnya Baru dia tahu musiknya. Nah, baru tahu musiknya gitu ibaratnya. Kadang dengar dia nengok covernya keren, dia bayangan musiknya kayak gini, kadang bisa beda gitu. Kadang sama. Ya, maksudnya itulah tadi apa namanya? Tujuan ada visual di dalam cover musik gitu. Sebagai sama kayak Nissan ada packaging. Packaging kan menambah nilai lebih untuk produk itu kan. Ayo. Tapi apa? Pang. Pang update. Habis inilah. Habis ini kita ke acara Pang. Silakan, acara musik Hah? sudah dimulai, gigs sudah mulai ada. Di apa? Di bangunan. Pembangunan itu. Iya, Rambang Melas tadi malam, datang tadi malam. Yang kafe itu yang Iya. belakang itu yang kemarin Yang acara 420. Susu, susu kampung susu ya. Iya, iya. bisa lah ya kan, habis ini kita ya kan. Boleh. Oh, udah panggali kok ya kan. Iya. Tinggal 30 menit aja lah ini ya kan. Kita mosingkan lah ya. Berarti nggak ada jagung kita Bang. Ada. Mau dibakar? Mau lah. Ya. Bisa. Ya kan. Nah, masuk bergalin. Ya, Ramones Bang. Nggak ada. Aduh. Nggak ada saus aku kok. Cuma basket lah. basket Basket ya. ya. Oh iyalah, orang visual kita. Iyalah. Basket Makanya lah. basket ya. Basket lah. JMB lah San. JMB pastinya. Tapi kok di sana tadi ada Ramones ya kan? Ya. Ya. Bang ya. Iya kan. Bagaimana nih? Oh itulah maksudnya Tanpa gambar pun San. Di atas panggung itu udah bagian dari pentas visualnya San. Gerak-gerik Ya. pemain band yang di atas itu udah bagian dari visual. Gimana ya? Dan Nggak apa-apa man. yang digambar dari ilustrasi itu hampir banyak dari emosional yang udah ada di atas panggung dan dari lirik itu. ya Ya kan? act-nya ya. Art-nya. Yalah kan panggung act-nya orangnya tuh kan. Aksi panggungnya. Artnya kayak mana dari si suara sama visual ini nyentuh si pendengar supaya langsung ih aku kali ya Yang kayak harapannya ya, ekspektasinya lebih ke keras ke ini karena kan walaupun ibaratnya warna pun udah menggambarkan maksud dari lagu juga kan sebenarnya, walaupun tanpa ada visual kan. ya Makanya butuh juga yang kayak, makanya sekarang kan yang kayak band-band yang udah panggung-panggung festival besar kan kayak sinkronnya kan screen belakang itu beberapa visual artisnya ngerjain untuk si band kadang-kadang. makanya pernah ada yang bilang mau apa ada tuh satu musisi Medan yang bilang mau ngapus pakem-pakem bermusik yang suara itu harus bagus, main gitar harus suara harus merdu, main gitar harus bagus, terus
harus musik harus apa, packaging apa, branding, nggak perlu yang apa itu kan. Padahal kan masalah seni kan bukan masalah bagus atau enggaknya, nyampe atau enggak. Nah, nyampe atau enggak? Terus yang bilang ngomong suara harus bagus siapa? Nggak ada aturan. Iya kan. Nggak pernah. Kalau diri ya nggak ada lah aturan suara tuh harus kayak mana. Iya gitu lah. Kan berkarya mencurahkan apa yang isi di kepala kan. Dan ada targetnya sendiri-sendiri. Iya, lewat musik atau lewat Iya. visual kan, masing-masing. Yang mengambil musiknya, orang visual mengambil visualnya kan. Berarti bukan bagus nggak bagus, suka nggak suka Iya, aja. soal suka nggak suka, karya kan kadang jelek atau nggak jelek kan. Beda preferensinya aja. Jadi Itu kok salah kali lah ya. salah kali lah boy. Maksudnya kau tahu bisa menikmati legend-legend yang sampai sekarang itu apa ya, auranya sama karya-karyanya itu berkaitan juga dengan visual yang udah kau terima. Kau nggak pernah tahu aksi panggungnya mereka. Ketika kau ngeliat kayak misalnya Main dulu gitu lah ya. band-band dulu kayak itu pakai apa ya, logonya aja misalnya nih Sex Pistol atau kok ngerasakan emosional punknya, ngerasakan emosional apanya itu kan. Ya logo aja. Nah. Iya, padahal kok nggak kenal ya kok Sid Vicious apa, Emang emang tahun 70 ya. cuma tahu lewat artikel itu kan. Tapi kan yang menggambarkan Sid Vicious waktu dulu itu kayak gimana? Ya lewat itu ya. Lewat visual. Kayak gitu kan. Ya. Bang, Kenapa nggak bisa kerjasama gitu kan antara pemusik dengan masih ada aja nih pemusik yang apa memicingkan mata lah memicingkan mata mengizinkan. maksudnya meniadakan soal yang dibilang ada pakem-pakem soal ini nggak perlu ada cover musiknya nggak perlu ada kayak gitu gimana terus masih ada aja zaman sekarang teknologi kayak gini maksudnya mempermudah semua kan. Iya. Juga kayak si apa? Video klip ternyata si siapa? Morfem kan nggak pakai personilnya juga di dalam video klip itu, pakai ilustrasi ya kan. Itulah. Jadi menurut abang bang, Apa nih guys? ini dulu band boy. Enggak lah. Aku pengen Apa? Enggak punya band guys. Yang waktu pelek tes. Oh, namanya. Harus di situan ya. Yang apa? Tapi San, ya bes kemudian visual itu bukan kita suka sama gambarnya ya San. Visual look dari apa namanya? Fashion statement dari pemainnya juga. fashion pakai Iya, fashion statement. Apa sih namanya bahasanya ya? Kalau apa? Khas-khas dari nampilnya look apanya itu kan. si visual artisnya Hmm. Jadi kemarin ya kan, terbelilah menggazing. Kan nggak pakai ilustrasi, foto, ya kan. Cuman fotonya memang minimalis ya kan. Tambah lagi dengan icon-icon 3 Powerpuff Girl, 1 dokter, ya kan. Darah. Ya. Tapi lucu kemarin kan. Belilah kasetnya nih. Padahal kalau mau beli kasetnya lewat Sape pun bisa. Nah, kan visual yang membuat awak tertarik kan personil Jadi masih ada guys. apa? Masih bisa beli. Masih bisa. masih ada loh Lewat apa ya? Nanti aku chat.
Dem darah. Nah udah itu si ini rumah Bang Kupor. Dia mah, Kak, kaset Munggezing masih ada? Masih bang, bolehlah satu, gitu kan. Ini belinya caranya gimana? Abang di Medan? Iya di Medan, gitu kan. Mau Kupor, mau COD, rupanya nggak jadi, gitu kan. Besoknya itulah yang aku ngajak kakek, ya kan. HP aku kan nggak bisa kameranya. Aku udah malam sebelum ini udah bayangin ini jumpa minta tanda tangan foto sama person ya kan. Udah siapin cuma kameranya nggak bisa. Nunggu kakek ke rumah Bang Andit minjem kamera. Bang minjem HP bang. Kayak nanti kau fotoin ya kayak kalau Kamera di sana. iya. Aduh. Pas Munggezingnya lagi pada ngumpul di rumah Haji. Ya kan. Kalau lagi pada ngumpul, iya pas lah. Coret-coret aja kayak itu kak, apa namanya kasetnya. Nanti aku ngambil situ ya kan. Kayak siapa kayak bang minjem HP lah bang. Gue ini pinjam adik. Buat apa? Foto sama orang darah. Datang sampai sana, udah ekspektasi ini kan lah. Ini sejarah nih, ya kan. Album kedua, ketiga, keempat terserah itu kan. Album pertamanya nih, aku lengkap tanda tangan, ya kan. Ya. Satu ruang lingkup pertemanan. Bawa kakek pas sampai sana ada Theo di Labas kan rumahnya aja juga teman Labas ada Theo ada kawannya kan mau nggak mau udah lama nggak jumpa cas dulu lah tes keluar orang itu satu persatu ya kan ayo kek ya kan? Harusnya kan kakek ngerti Oh. ayo kek aku sini aja lah bang Aduh. Kurang masuk brief tadi tuh ya. iya kalah nanti lah situ sate sama darah keluar darahnya masuk Paling yang penting. darahnya masuk terakhir keluar lagi kan ada Aji juga oh pas nih putar balik ke belakang mau manggil kakek maksudnya kek bentar fotoin aja balik lagi ngobrol terus salah bawa orang lagi nih ada Theo lagi sini itu kan oke lah langsung ya kak paling merepet lah sama kakek balik lah abis itu balik kontol aku kek kata itu kan apa ya iyo bang Sugeng kalah bilang lah itu kan udah dipersiapkan bang kau kayak Ini gini niatin salah aku bawa kau bang hujan boy masalahnya hujan udah bahas sini kuyup nunggu di jalan kayak gini nunggu reda pas sampai sana zong aduh sabet nggak ada pas itu Oh iya. tapi pas sama satenya akhirnya sabet mana ya kan sama hilang itu kan ada kabar bang entah di luar kota atau apa itu kan kayaknya sih lagi di Medan lah kayak itu kan terus udah selesai jadi ekspektasi yang udah dibayangkan Tadi aku sebelum berangkat. menikmati Munggezing secara visual itu ya ya kan Hilang ya. hilang lah kosong lah sana Gak ada bisa terekam ya. iya bang udah mau ku posting kali itu boy bukan story ya bukan story Langsung kupit ya. Feed, langsung feed. Udah tertanam dari situ ya. iya megang kasetnya udah tanda tangani sate darah ya kan Aji Sampai nggak ada tuh. sabet nggak ada sabet gampang lah nanti tinggal lihat aja Tempel ya. nah, terima kasih Munggezing ya yang bawanya sama sana ayo kek oh sini aja lah bang kuat kali ada Waibani Wai Oh. project apa Ada wifi nih masuk. nggak ada bang mau beli kaset oh kan Putri yang mau minta foto mana lu ya Maksudnya ya kan, minimal foto lah. Cover album itu. iya maksudnya tetap ada yang menggambarkan Ada visual lah. identitasmu Nah, apa yang mau kau tunjukkan ya kan nggak hanya sekedar apa rupanya. apa Nggak hanya sekedar apa. lakban lakban dengan pernyataan aku benci tapi dijual untuk pemasaran Yang dengan betul, cara kan? dibuang di sampah kok aja nggak ngerti karyamu kayak mana aku mau pengen tahu karyamu gitu kan Maksudnya dia jual nggak bagus nih. iya Ini nggak apa kan pernah bilang kayak gini. Wajar aja kalau nggak bagus. Namanya juga orang bangun tidur kan ya. Iya.
maksudnya 2020 nggak lagi nunjukkan kelemahan untuk menjual kan gitu maksudnya. Terus Orang udah berlomba-lomba kayak mana biar musik bagus kan gitu. karena Oke sebenarnya lah, maksudnya permasalahan dia keterbatasan rekaman, biaya segala. Maksudnya oke, tapi jangan dikasih tahu doang saya. Ya punya aku jelek maksudnya, terus ya nggak usah kalian beli gitu ibaratnya dengan foto sampah kayak gitu ibaratnya. Kok realistis aja kok lu jual ini butuh uang gitu ya. Soal-soal nggak butuh. Iya butuh uang. Masa kok dengan sosokan biar orang nggak bilang sebelum orang bilang itu jelek, kok bilang lu jelek gitu ibaratnya kan. Terus interview ditanya, aku pak tuh interview ditanya, jadi ada apa nih, ya kan, di tengah pandemi kok launching album. Iya sebenarnya masih banyak kali yang pengen keluar, ya kan, cuma terhambat karena branding tai. Yang kau buang di sampah dan kau ucapkan di setiap kalimat kelemahan itu kan sebenarnya itu branding juga. Jadi branding bukan perkara visual ya kan, juga Bukan perkara desain. perilaku branding kau Iya. itu kan. Personal branding itu mempengaruhi sama branding apa yang mau kau ini kan. Gitu. Cara dia memasarkan udah nge-branding, jangan menjual tanpa dibilang ini bagus kan. Itu kan nge-branding namanya. Iya. Musik folk, brandingan punk, kayak skinhead, tongkrongan hip hop, all genre. Benci dituduh folk, tapi mainnya folk gitu. Iya. Ya terserah dia mau benci folknya atau apanya. Aku cuma benci sama kemasannya aja, sama brandingannya. Isi. Ya, aku kan bicara nggak berbicara musiknya kan. Iya. Aku nggak ngerti juga kok, bukan orang musik gitu kan. Kau bicara visualnya, karena itu visual penting gitu kan. Iya. Kalau kita orang visual, Karena kontemporer nggak selemah itu San. kontemporer tuh Di luar estetika memang. iya, cuman nggak kayak gitu. Tapi ada landasan untuk apa? Kenapa kok kayak gini ya? Harus ada landasan ada itu kan. landasan. Bukan dijadikan kelemahan itu jadi kayak salah jatuh. Nih. Oppo gini. Paling keterbatasannya salah cari jalan keluarnya gitu lah. Dan kalimat branding tai kan itu berarti memerangi visual Visual, juga kan? orang-orang desain, orang Iya. branding yang apply di kerjaan sekarang kan. Berkarya berarti bukan tanggung jawab dengan lirik aja ya kan? Kalimat ya kan? Karena hati-hati Sa. Jangan sampai ekspektasi yang udah kita sukai lagunya ternyata di luar ekspektasi si pembuatnya. Kadang bisa menghancurkan gara-gara Iya, iya karena ya ternyata iya. Kayak si ini apa dulu waktu Dilan baru keluar tuh, ya kan? Iya. Film Dilan. Itu banyak yang komen tuh di komentarnya kayak Dilan ternyata di luar ekspektasi si pembacanya. Lebih baik aku menikmati apa namanya Teksnya aja. karakter Novel. Dilan ini lewat novelnya Novel aja kayak itu kan. Karena ternyata nggak sebandel yang aku harapkan ya apa-apa ya. Ya itu memaknai sendiri-sendiri terserah itu kan. Cuman mau nggak mau harus diterima ya. Yang memaknainya dapatnya kayak gini, mana ya kan? Tapi menurut aku sih pantas-pantas aja sih Apa itu? karakternya, pemerannya. Iyalah. Bagi aku sih Pak Iqbal berhasil membuktikan. Iya, berarti kan. Iya, maksudnya aku Maksudnya nonton. dia baru yang tadinya image-nya Cowboy Junior kecil Iya. ya kan, tiba-tiba gede udah jadi bandel, geng motor, ya kan, dengan look anak rumahan tapi maksudnya Bad boy juga. bad boy kayak itu kan. Tapi berhasil membuktikannya ternyata banyak yang pengen juga sampai ada yang pengen sama berduaan dengan dirimu Iqbal ya asik. Sama tuh. Iya, mereka ada pasarnya juga Iya. yang maksudnya ngerasakan bahwa film itu bagus ya itu kan. Karena
filmnya pun bagus, kadang pun skripnya bagus kan, skenario bagus, Iya. beberapa Itu ceritanya bagus. tapi memang idealis kan. Itu aku pernah dengar beritanya kan, Boy. Film Dilan ini mau dibeli berapa, apa ya, mau dibayar, udah di inilah dapat kan si produksinya berapa ratus juta apa berapa itu kan. Terakhir ditolak karena sutradaranya bukan pilih baik. Mas Pidi Baya nggak mau gitu. Nggak mau, Dia harus dia. harus ada dia buat jadi sutradara. Terakhir yang diterima itu cuma berapa, nggak tahu, kalau nggak salah 50 juta, jauh kali, drastis kecil. Diterima karena apa? Dia jadi. Dia jadi sutradara dengan didampingi sutradara profesional, Ya. kayak gitu. Fajar Bustomi ya. Karena dia takut apa ya yang pengen dia sampaikan selama ini ternyata Iya. orang lain merubah itu, kayak itu bagus. Karena kan? dia yang tahu itu Iya. kan, bayang di kepalanya kan. Nah itu baru bagus, maksudnya yang jual bukan karena uang. Iya. Jadi orang mau dapat uangnya berapa terserah, pokoknya karya Karya- kayak gini. karya harus bagus Iya. gitu kan. Nah yang satu ini Dia nggak tahu nih, dia belum didengar sama orang, dia udah ngomong nggak bagus, kayak gitu kan. Iya. Mau bilang sekarang udah zamannya kualitas semua kan, maksudnya kayak mana ngerekord yang bagus, maksudnya dan pun orang banyak yang bilang juga zaman sekarang tanpa masuk rekaman udah bisa buat rekor sendiri yang dengan bagus sebenarnya kayak gitu kan. Ya ngerti lah soal musik, aku nggak ngerti juga kayak teknis-teknisnya ya kan. Iya. Jadi yang coba tadi ya itulah keren, visual tolong gitu, maksudnya ban ketika dia ada buat tulisan kan, teks manual nih, pokoknya sebelum manual lah ceritanya nih kalau ini kan. Terus masalah kan kalau kita minta tantangan sama si artis kan pasti akan bakal beda-beda kalau tantangan, apalagi teks maksudnya yang ditulis dia. Karya teksnya kan bisa beda-beda besar kecilnya, dan ketika ini aku punya ini juga ke kawan aku punya dia punya juga kan ada perbanding nanti tentang lebih bagus pas kalau ditulis punya di sini nih. Ya ada mengecewakan tentang itu gitu kan. Iya. Maksudnya di fotokopiin apa sih gitu, quantity, bener mempersamakan aja gitu. Iya. Itu kalau tanda tangan ini boleh, itu segala tanda tangan. Selebih itu jangan, teks-teks itu nggak boleh. Karena dari 20 pieces yang udah aku cetak ibaratnya itu kan 1 sampai 10 yang luar biasa Iya. yang udah aku tulis. Betul. Sisa-sisanya udah capek. Udah capek itu Iya lah, kan? udah tak kemana-mana kan. Ya, Quality controlnya nggak ada lagi di situ. Sebagai hak karya seni gitu. karena dalam desain kan kepuasan klien yang utama kan. Iyalah. Makanya tadi aku bicara tentang desain tadi kan, maksudnya kayak mana penerimanya. Kayak kata iklan rokok. Iklan rokok itu nggak pernah nunjukkan rokoknya. Oh iya. Tapi pembelinya banyak. Ya kan? Buatan dan pun iklan rokok ini rokok-rokok besar pun masih ngiklan, maksudnya tanpa dia mau iklan lagi orang udah tahu tuh rokok dia kan, ngerti kan? Iya. Ya kan, brand besar-besar ini lah yang kita bilang Iya. kan. Tanpa dia iklan sebenarnya pas dibeli udah tahu kualitasnya masing-masing, punya pasarnya masing-masing. Tapi kenapa juga itu perlu gitu ibaratnya kan? Nah makanya itulah Sampai pentingnya marketing. kalau kau masih ingat Club Mile, Hmm. ya kan? Pas udah dibeli sama Lucky Strike, ya kan? Kan namanya jadi Lucky Strike. Ya. Tapi orang beli itu masih namanya Club Mile. Orang bilang seperti kalmar. Iya. Club Mile. Padahal udah nggak ada, adanya Lucky Strike kan. Lakis. Lucky Strike apa? Lucky apa? Lakis. Lucky ya. Sama lagi, aku kalau band saya kan bukan orang musik ya kan, untuk masuk ke roh dari band-band ini kan kalau nggak lewat visual, lewat lagu yang udah didengarkan, sama kayak mana personilnya yang maksudnya dia menciri khaskan apa itu kan. Jadi ternyata aku baru tahu waktu apa ya, waktu itulah ya berapa bulan lalu ya, Girl Gang rupanya orang Indonesia. Nah aku nggak tahu kan, tahu ya Girl Gang luar pas diputer aku lagi kerja kan desain demus lah Girl Gang, coba tetap video klipnya yang pakai ini ilustrasi cewek 3, kirain aku 3-3-nya cewek.
Karena gergeng, terus udah kayak gitu nggak ada gambar personil. Apa visualnya itu ilustrasi cewek semua pemain band mau tampil. Aku ngikutin lagi. Kok ada suara cowoknya? Dari mana? Pas di endingnya, rupanya si penonton yang ini ya 3 itu pemain gergengnya boy. Di video klip selanjutnya baru aku denger, ya kan? Oh ini pemainnya. Yang video klip baru-baru bangun mandi itu bedroom. sama trail. Keren mas kayak itu kan. Dan kalau nggak salah lagunya yang sering di cover sama Mung Gezing. Ya. Waktu di Raon. Ya. Kirain aku lagunya Mung Gezing. Oh lagunya orang ini rupanya ya. Keren ya. Pas ngeliat vokalisnya Anggita Sentana kan. Baru lihat live-nya, aku coba lihat live-nya lah. Kalau yang di video klip kan biasa aja baru bangun, ya, keren aja lah itu. Pas lihat live-nya, tetep liatin. Sampai berhenti nih aku desain nih. Apa? Apa lang, pakai ini aja. Yes. Ayo Baskia. Masih ya. Bakso, susu, keju hangat. Jagung. Baksonya di mana? Siapa yang bilang bakso? Baskia. Ya ada bukti. Udah dikerjain kan? udah dikerjain lah. Tapi hari Minggu ku kerjanya istirahat. Ku kerjain supaya pada janjian hari Senin datang. Ya. Hari Senin lah bang, siap keter. Siap keter ya. Produksi banyak aja ya. Produksi banyak. Nah udah kayak gitu, pas denger dengan ciri khas rambut yang di belakangnya ikat. Mukanya flat datar, terus ada ketawanya yang khas itu kan, terus loncat ke penonton boy. Anjing. Buka Instagramnya, follow. Buka apa ya si Anggitanya follow juga itu kan. Terus lihat kasetnya, beli langsung. Baru ngeluarin ini album yang final itu. Pas itu si Avindi baru ngepost. Yang ngepost itu apa? Akhirnya itu. Oh langsung lah. Rupanya di Langan Suara sama di Kolibri kan. Nah, Kolibri. Langan Suara Kolibri udah habis. Ada Langan Suara itu kan. Terus terakhir, aduh, cuman ini ya. Habis lah pokoknya kan. Jadi tinggal ada yang ini EP-nya, yang kaset pertama itu. Itu kan. Itulah gara-gara memang pure nggak tahu bandnya, ya itu kan. Klop tapi lagu yang ternyata dibawakan udah pernah denger di kuping, familiar ya itu kan. Tambah lagi dengan ekspektasi yang maksudnya aku kali ini. Beli Yang kata si Opi apa? Kayak lagu The Beatles yang mana? iya. Yang si lagunya. Here come the sun. Da 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 da. Tapi aslinya lagi itu apa? Ya kan yang kata siapa? My baby itu. Dan memang aku suka lagu Beatles yang itu kan. Jadi kayak nggak tahu lah kan maksudnya udah ada kaitannya. Aku pun baru sadar pas Opie ngomong itu kan. Iya, aku juga. Nggak masalah tentang itu ya, Pri. Aku bayangin ini beli kasetnya, pas tampil Medan dateng, Kak, ya ada alasan. Oke. Tapi memang look dari gitaris sama drummernya kan cowok-cowok geng yang di cewek kali kan maksudnya. Kau bayangin lah, kalau personilnya cowok-cowok tuh kan dia kayak anak-anak mami semua kan? Iya, makanya aku bilang memang bener-bener geng cewek nih si cowok-cowok ini Iya, yang kan? nakalnya nakal bareng-bareng sama ceweknya yang paling bandel gitu kan. Nggak pantas sekali kayaknya. Iya, makanya pas Ninongnya gergeng pas karena berdua ini yang sering nongkrong sama cewek aja nih gitu kan. Jogja, Bo. Jakarta tuh jadi. Beda-beda personilnya kan. Tapi kuliahnya di UGM. Senji kan sempat di luar. Sini ada mana? Tapi maksudnya ketemunya orang ini band UGM apa band kampus Jogja. Oh iya. Jadi Tapi stay sekarang band di luar. mahasiswa lah, band mahasiswa UGM lah gitu kan. Aku tuh tahu waktu Kolibri tuh. Jadi lengkap San. Oh. Gergeng versi Jogjanya dapat, versi Medannya dapat. Begini kan. Tapi nggak mau lah, jangan versi Medan lah ya kan.
Ginseng pun punya warnanya sendiri kan. Tapi mungkin referensi. Tapi sih katanya girl gang tuh alwaysnya Always. Indonesia. Itu yang waktu tampil di ini Synchronize. Ya. Ya kan? Kan ditanya sama si ini lebih bagusan girl gang atau ini Always. Always terus. Tapi aku kan nggak tahu ya kalau aku denger Always nggak belum masuk aja sama kayak nggak mirip sih rasaku. Kau denger Always nggak? Ya kau denger ya? Aku denger Always kan yang katanya mirip. Mana sih yang murid yang kan? Denger? Kalau aku lebih ke Pfizer Day sebenarnya. Kalau si girl gang ya, cuman nggak tahu banyak bilang Always. Aku malah lebih ke ini Cranberries. Mirip. Enggak lah, Kak. Dia kan siapa kan pop ini Iya. si Gak tau lah. Ya sendiri-sendiri lah itu ya, Cranberries sini itu kan. tapi sebenarnya gini lah, kalau kau lah sebagai kita keluar dari musik lah kan, kita bilang lah seniman musik, seniman gitu kan. Ketika tadi si girl gang dibilang always-nya Indonesia, kalau kau misalnya dibilang lah kok mirip seniman sini kok ada rasa apa nggak, marah gitu kan? Maksudnya tadi bilang kok kayak si seniman luar lagi juga misalnya gitu dibilang orang Nggak kok masalah bro. dari Karena kan orang. semua kan sebenarnya udah pernah ada semua. Iya. Ya kan? Cuma versinya nama kau ya pasti punya Kayak- konsep sendiri, Misalnya tapi kayak Alexon lah, Alexon ya, kan dibilang orang kayak GMB nih. ini dalam teknis berkaryanya aja gitu. Tapi konsepmu kan beda. Apa pesan yang mau disampaikan Iya. atau apanya gitu kan. Dan sebenarnya Karena itu ya, kalau iya. buat aku kayak kesempatan lah. Mumpung ada kaitan dengan orang yang lebih besar ya itu kan, kesempatan buat nyelip untuk menunjukkan sesuatu yang bedanya, ya kan? Ya. Karena udah ada yang membandingkan. Kalau nggak ada perbandingannya berarti kan antara jelek kali, nggak layak, ya kan? Nggak ada yang suka, atau memang one and only. Dan karena kalaupun dia pun main di ranah one and only pun dia harus siap bahwasanya dan sekarang dia gak bakal bisa terkenal nanti 20 tahun lagi karena bakal dipercaya dia yang pertama pelopor jadinya. Jadi ada kata-kata Ya. dia pelopor ketika dia 20 tahun itu terkenal punya dia nih pelopornya nih Ya. kan gitu kan. Kalau dia berharap itu ya lo going aja kan, cuman kalau mau besar yang cepet ya kayak gitulah, harus ada yang mau cari cara menggunakan Kalau masalah pelopor sama apa, sebenarnya semua program pelopor itu udah pernah ada semua sih, cuma caranya aja di era yang beda itu kan. Kok dengan cara apa, jadi makanya kelihatannya, wih, cara baru nih, cara ini pelopor ini kayak gitu. Padahal mungkin udah pernah dilakuin sebelumnya kan, cuma misalnya nih di era corona kayak gini dengan marketing digital kayak mana supaya ini ya, padahal yang dulu nggak memerhatikan digitalnya itu kan. Nah itu sebenarnya nggak pelopor digital juga yang sekarang kayak gitu kan. Cuma kemarin nggak terlalu fokus aja untuk mikirin digitalnya. karena gitu kan. sekarang lagi ke digital caranya lomba nih ya kan. Ya sih aku kan pernah kalau aku bayangin gitu kan, ini kalau aku besok kapan pun nanti aku dibandingkan orang bakal marah nggak aku ya. Jadi aku pikir ya nggak usah ngapain marah juga, orang punya ekspektasi masing-masing aja kan. Iya. Ya udahlah, lo situ aku misalnya kita bilang pun aku nggak ke situ, tak percaya tangga juga pun orang itu bilang kan gitu kan. Kan pada akhirnya kok dicari dengan apa yang kau punya, Iya. gitu kan. Walaupun kau mirip ini atau ini itu kan. Realnya, kau tau logo slang? Logo sejuta umat. Jadi kan selalu kupu-kupu gitu kan. Nah, sampai akhirnya formasi 14 ini bubar, Bongki Indra Play buat itu kan. Baru belakangan inilah yang kemarin-kemarin itu diusut sama si Bongki, logo slang yang buat si Bongki pertama. Yang di apa? Pemain bassnya slang dulu Bongki. Interview apa itu tuh kan? Ya. Apa ya dituntut? Kenapa dia keluar? Iya, karena masih dipakai logonya kayak itu kan, dan yang buat dia. Nah, kalau dalam segi ini apa namanya orang misalnya awam lah, secara awam misalnya gitu kan,
apa sih ini aja diributkan apa gini-gini ya. Tapi kalau dalam segi personalnya mungkin dia ada background masalah apa mungkin terserah gitu kan. Tapi kan kalau secara desainnya si kawan ini berhasil kan maksudnya dan dia haknya besar itu kan. Ya kau kan pakai ini aku itu kan. Seenggaknya kau setiap pakai ini ada royalti atau apa mungkin itu kan. Maksudnya kebutuhan yang diminta sama si artis ini nggak selalu tentang materi. Entah royalti, entah itu hubungan secara baiknya, komunikasinya atau apa itu kan. Tapi kalau sekarang berat kali ya untuk mengganti logo sana perdebatan lah nih gitu kan. Berat kali tuh karena udah itu ikonik kali itu kan. Tapi yang lebih mudah daripada logo orang lebih milih ganti nama biasanya. Iya. Tapi Netral, selain itu dari logo, KRL, selain gitu dari kan. logo pertama sampai akhir itu kan tetap ikonnya kupu-kupu, tapi bentuknya beda. Ada yang lagi ya, sedih, ya. ada yang slang pulau biru, ada Ya. slang apa itu kan. Nah, si Bongki nuntut slang logonya waktu itu kan. Si Bim Bim nuntut slanker karena logonya dipakai untuk jual beli. Kayak mau nggak? Saya ditaruh. Bukan. Jadi nih, kau slanker, misalnya slanker Medan, slanker mana kayak itu kan. Kau menggunakan logo-logo slang yang udah ada. Oh, kau harus Terus bayar. kaos, kau jual. Nah, Bim Bim apa ya nuntut itu. Oh. Kau harusnya kreatif. Maka logo tanpa izin harusnya kau buat sendiri berkarya dengan apa mau slang atau apa itu tapi dengan karyamu kayak gitu. Nah, akhirnya kan orang udah memperdebatkan bahwa visual ini penting kan untuk makannya si musisi ya kan, pertunjukannya musisi kayak itu kan. Sampai yang dari dulu selanger itu berdikari nyari uang dengan cara kolektif membuat handmade tas karung goni dalam logo slang yang familiar anak mami sambil buat komunitas anak mami Cirebon anak mami apa itu kan. Apa bahasanya itu kalau patch yang enggak apa namanya? Emblem. Ya emblem-emblem yang enggak original dari fans itu apa dibuat namanya bahasanya? Bootleg ya? Iya. Ah. Dari bootleg itu orang tuh bisa jual tuh karena misalnya ya jual bootleg patch yang slang, logo-logo band gitu ibaratnya kan. Cuman ya gitulah menurutmu kayak mana tuh bootleg itu? Menanggapi bootleg. Misalnya bootleg ini patch yang dijual oleh fans untuk makannya si fans ini juga gitu dijual di Si Peceng. misalnya gitu. Saya oh, nanggapin kalau kau sebagai pemilik band atau sebagai pencipta karya itu kan band misalnya nih karya kau tadi dipersin orang gitu dijualnya juga sebenarnya kalau dalam artiannya kan karya juga gitu kan tanpa izin dengan atas nama bootleg jadi karena atas nama bootleg jadi kesannya tuh kalau pada aku dengar selama itu bootleg dibilang bootleg bukan orisinil sah-sah aja katanya itu pandangan penjual yang ngomong kayak gitu nih nggak pandangan Harusnya kalau secara artis ya itu kan itu memang nggak boleh kan. Iya. Harusnya nggak boleh kayak itu kan. iya asaku sih Iya. Cuman kesalahannya ya kan itu dari awal Itu si artis ini karena misalnya nih selama aku ngeliat kau membuat inilah misalnya bootleg JRR kayak itu kan pasaran lah apa selama JRR ini perusahaan kecil atau apa kok masih dilihat kayak oh udahlah support bagi yang kecil kan pas giliran kau udah gede kok dituntut. iya Kenapa nggak dari awal kayak itu kan? Jadi nggak selalu si artis ini bener juga untuk menanggapi hak ciptanya. Kenapa nggak dari awal? Yang dari kecil aja. Ini baru mau merintis ini potong kayak gitu kan. Tapi kalau udah gede baru kau nuntut dan kalau yang masalah bootleg misalnya ada Sex Pistol atau apa yang udah legend yang udah meninggal kayak gitu kan. Kayaknya udah banyak hal itu yang buat ininya ya kan kalau kita nengok lagi balik-balik ke tahun lama kan udah tradisi dari luar nih bootleg ini kan Jadi image-nya ada dua, woy. Si artis itu masalah hak cipta sama enggak, ya kan. Si penikmatnya ini cuma mikirin ori atau KW, udah. Si penggunanya nggak mikirin keduanya, keren atau enggak. Kan kayak gitu kan. Iya. Jadi semua kebutuhan aja semua kesepakatan kayak kok keberatan ya kok ngomong, itu kan. tapi pun dari awal maksudnya. Iya dari awal. Tapi yang paling keren festivalis tetap. Dia nggak ngambil uang sama sekali, tapi menghimbau supaya jangan menggunakan yang nggak original. Tapi dia ngasih semuanya gratis. Itu anjing kali ya. Kan lihat ya yang ini, yang gas. Albumnya. Yang terakhir dari gas. Posting pertama. Dia kan bilang yang di ini apa namanya di Mojok. Kalau menurut aku sebenarnya
identitas visual kayak logo atau apa ya. Sekarang udah nggak penting kayak itu kan. Udah orang udah nggak mementingkan itu kayak itu kan. Mungkin entah gimmicknya entah apa yang dipentingkan sekarang kayak itu kan. Nah, sampai postingan gas pas mau keluar. Yang buat video sih kayak si Ilham itu yang buat yang ini berjalan tak sesuai rencana gini-gini. Setelah itu postingan yang tone warna kuning, merah, hitam. Saus ini. Karena yang nggak penting kali ya kan. Tapi kan itu branding. Masuk lagi gas. Launching apa ya ininya single. Setelah itu album. Setelah album pandemi kan. Tapi kerennya di masa pandemi dia ngasih orang supaya nabung 50.000. Aku nabung. Ini kayaknya cepat habis nih. Iyalah. Karena disuruh nabung. Udah kumpulin, Bang. 50.000 ini kan. Harganya 50.000 kumpulin lagi nih. Kapan ini keluarnya? Pas udah ditunggu lama sebulan lebih nongol. Tetap uang yang udah kalian tabung. Apa ya? Alhamdulillah enggak apa ya kayak akhirnya lu rilis nih album ini kan festivalis yang gas gini dan uang yang udah kalian kumpul digunakan untuk hal yang lebih baik lagi, semuanya gratis dikasih. Anjing lah. Jadi kayak ya 50.000 ini ibaratnya dia udah bantu kita supaya nabung. Bisa nabung ya? Yang kirain kita buat ini malah dia balik lagi. Kalau balik lagi ibaratnya ya udah uangnya aku terima. Nah, aku kasih lagi buat kau karena kau udah support aku. Terserah mau beli apa itu kan. Kau udah support aku support kau kayak gitu. Berhubungan dengan branding, konsep logo sama dengannya setara. Jadi ibaratnya terserah kau mau pendengar atau apa, kau support aku support. Walaupun aku di atas panggung kayak rata itu kan. Masuk habis itu download di websitenya cuma 4, bulan depannya 5, bulan depannya lagi gitu kan. Terakhir sampai full. Sekarang udah ada di Spotify, udah ini. Ingat ya, udah diunduh secara gratis di websitenya Festivalis ya itu kan. Jangan upload sendiri di YouTube atau apa itu. Ya, keren kali. Jadi kayak ngasih edukasi, Bang. Biar enggak. Dia lebih kayak mungkin kepuasannya bukan secara materinya gitu kan. Karena kan dia bilang musik itu sebagai untuk berkawan gitu kan. Bisa jadi karena secara material udah enak mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi materinya ini sebenarnya apa, Boy? Materialnya ini mungkin kalau aku nyuruh kau gini pakai uang kayaknya nggak cukup kok siapa gitu, sekedar kau fans terus kok disuruh langsung mau kayak gitu kan. Kimia jual Dengan uang kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi ibaratnya dengan kayak udahlah aku nggak dapetin uang tapi nyampe kayak gitu, itu keren banget itu. Anggap udah adik sendiri lah ya. Iya. Ayo bakal rilis bakal habis juga pasti itu karena kan gue bilang ini bakal dirilis karena udah cerita dia kan. Dan kemarin aku akhirnya nyari tuh album gasnya pas mau beli, rupanya album gas itu album kedua itu Festivalis itu belum ada rilisan fisiknya. Iya. Katanya aku udah dicetak kan. Iya, kirain aku udah ada kan, rupanya nggak ada rilisan fisiknya, belum ada. Jadi ya berarti yang kemarin suruh nabung dan kau udah launching kayak itu kan. Enggak, katanya memang udah siap. Waktu ketika dia ini nggak tahu nih, kita terkel lah misal ketika dia bilang 50.000 itu udah siap cetak, kan berjalan tuh sampai dibawa lagi dibilangnya yang kau simpan. Tapi kan terakhir dibilangnya ini bakal dirilis entah kapan setelah selesai ini semua, tapi itu udah diproduksi. Udah ada barangnya, cuman secara resmi untuk menjualkannya belum karena masa ini butuh yang lebih penting daripada ini. Iya, gitu kan. apalagi lah di masa pandemi itu keren banget. Pas dia ngeluarin kalimat yang bagimu gimmick, bagiku strategi gitu kan. Dan dia kan liriknya selalu satir kan, entah arah kemana gitu kan. Jadi kesatirannya itu menang kan, Boy. Kayak pas lagi pandemi ya kan, gimmicknya dijadikan strategi. Udahlah, kita lagi nyari uang sama-sama susah nih pandemi gitu kan. Kau tabung aja. Nah, lagunya. Saya maksudnya ketika orang di masa pandemi apa ngasih sumbangan 200 juta untuk kemana, cara dia yaitu dia nggak bisa ngasih uang 200 juta, mungkin caranya orang pasti bakal mau beli album aku tapi dengan cara kayak gini dibalikkan lagi ibaratnya kayak gitu ya kan, mungkin cara dia kayak gitu untuk dalam situasi pandemi ini. Itu keren kali emang. Dan dia kan memang basic ininya desain kan. Jadi sejelek-jeleknya desainnya dia ada tujuannya, ya kan. Pesannya dia desain dengan art and desainnya masih berjalan samaan ini, nggak timpang tinggi. Tapi aku nyari referensi website kan, Boy. Terakhir waktu mau desain tuh kemarin, bukalah, cobalah si Farid ya kan. Kulihat lah websitenya Lipstud. Jadi
di situ ada ininya, orang-orang dalam lift itu siapa aja nih dan sebagai apa, fotonya ini terus ketiga Faris Tevi Asta, bawahnya sebagai apa itu kan. Sebelah kanannya Tun, fotonya Tun, di bawahnya entah presiden apa lah, kayak yang lebih gede lagi ibaratnya. Tetap maksudnya hal yang sepele, nggak mungkin juga Tun ngendel perusahaan kan. Anaknya apa? Tapi dijadikan gimmick untuk di situ kayak penerusnya. dan keras kayak sayangnya dia ke anak kayak itu kan. Ya anjing, anak ini dimasukkan ke website ibaratnya. Dan itu sebagai apa ya, apa namanya, status di dalam perusahaan itunya yang paling gede. Satu yang terakhir dari 7 hari ini lah boy. Tanggalkan lah bes. Apa? Tanggalkan lah baju perangnya. Saatnya tinggalkan kan baju perangku. Tapi lirik-liriknya lebih banyak ke ini ya, mendobrak para buruh ya kan, untuk bangkit ya kan dari sistem-sistem kapitalisme ya kan. Mesin-mesin ya. Iya, karena untuk kau yang bekerja Dengan dibayar iya tertunda. tak layak upahmu apa-apa itu kan. Saya dan artworknya pun nyambung bang, secara personalnya si Faris ini ya kan, mesti berkeringat demi keluarga, bawahnya Pak Bos ya, keluarganya Pak Bos rupanya dari pagi ke malam ya. Atau si bos ini ya, ini kan. Nah, itu apa ajaib. Bang Bensan, abangmu? Sini pula. Ya bisa dihapus. Siapa abangmu? Gas. Kenapa? Itu band pertama waktu aku pertama kali ke Medan nonton konser gigs. Band pertama yang paling aku suka Hello Benjin The Cobra. Pure nggak tahu kawan skena kanan kiri, nggak tahu band Medan kayak gimana, nonton di Istana Maimun waktu sama The Sigit. Oh yang hujan. Ya hujan tuh, yang keluar burung. Masuk kan, nonton. Aku sendiri tuh bang, pertama ke Medan nonton kan di Istana Maimun. Terus keluar. Gitarisnya yang masih si ini kan? Si apa namanya? Bukan, belum Siapa si sama dia? Rido. Yang hijrah sekarang. Belum Rido belum. Yang sekarang hijrah. Arif Memong. Arif Memong. Nah udah itu pakai ini jubah kayak vampir gitu kan, warna ungu. ya, rambut, lighting ya kan. Maju semua nih kawan-kawan. Siapa nih? Itu kan nggak tahu kan. Masuk keluar burung. Pas nyanyi lagunya nyanyi semua boy, aku nggak tahu kan nyanyi. Ini siapa ya kan, nyanyi semua keren pula kayak The Doors. Aku mikir Jim Morrison nih ya kan. Jim Morrison. Lagu keberapa terus disebut penampilan dari Hello Benjin The Cobra, pulang langsung ke searching ku ini, ku follow, ku ikuti kan Benji. Keren banget ya. Ku ikuti, rupanya berapa tahun setelah itu, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu Terlibat. ikut terlibat dalam proyeknya Doi Round Fest. Udah kayak gitu lagi ini di dapur papa tuh, masih inget tuh, duduk megang gitar. Aku datang sama Bang Kupar kan, Bang Kupar nyuruh anak Polimedia kan, yuk ikutlah bantu-bantu buat apa, jadi apa, Apa namanya itu? Volunteer. volunteer, bantu acara. Bisa bang, gitu kan. Datang, rupanya jumpain sama Bang Ben. Bang, nih kalau Benji, wih anjing kemana ini bang? Duduk kan, megang gitar di sebelah sana, nyanyi lagunya The Doors, Love Me to Time Baby. Ya, awak pertama mikir kau Jim Morrison nyanyi itu pula itu kan. Menang. Rupanya
ada bandnya yang pertama di Jakarta, It's Different Class. Ya, it's different class. Pertama aku nggak tahu. Round Fest lah. Pas udah Round Fest jalan, ada awalnya, udah Ya. Rifki. Yang cerita-cerita lah tentang KJ itu kan. Siapa yang nggak kenal Benji Jakarta itu? Aku masih ingat kali waktu Benji pulang itu ngomong, aku pulang bukan karena kalah, tapi ada sesuatu yang harus aku bangun di kampung. Oh, inilah yang lagi dibangun. Ya bangun dia. Inilah yang lagi bangun nih mungkin ya Round Fest ini kan sampai sekarang. Round tuh apa itu kan selalu. Tapi kan ada memang round. enggak lah, katanya kan dia balik tuh dia bikin tas Benji lah itu ceritanya. Iya, kayak platform untuk skena gitu kan. Jadi ini gitu. Baru aku cari lah Benji ini kan tampil di Synchronize, yang diundang bukan Benjinya, band lamanya udah lama vakum, It's Different Class. Enak juga boy. Ya terakhir baru kemarin aku lihat ini kan Instagram. Saya masuk Toyota iklan web series Web series. warna apa? Jejak warna. Jejak warna. Kau Matahari ya? iya seperti bunga. Ah itu kan. Bukan lagunya Benji kan. Masuk lumayan di iklan kan Toyota bang. Udah lama, udah berapa belas tahun lah itu kan nggak pernah tampil itu kan. Lagunya dipakai Toyota buat soundtrack web series. Postingan itu yang di YouTube. Padahal udah lama tuh kan. Waktu di masih kuliah situ kan. Komentarnya di bawah. Terima kasih Toyota. Berkat Toyota aku baru tahu selama aku hidup ada lagu yang sebagus ini. Banyak kali komentar kayak gitu. Ya, keren banget. Di Maimun itu pakai bahasa ini lah biasa, sengeng-sengannya kan. Paduka apa sih ini? Kerajaan Maimun ini Kimaklen nih. Keren nih. Jadi karena gitu ya, banyak orang yang suka juga sama si musisi ini bukan karena lagunya aja, tapi selengeannya di atas panggung itu dapat kayak itu kan. Ngerasa 3 lagunya Songongnya tapi ada buktinya. Kayak itu kan maksudnya memang pas karakter songong ini dimasukkan dengan lagu yang kayak gini. Kadang ada yang lagunya nggak pas buat disongongkan, liriknya juga maksudnya liriknya lugu tapi sosokan untuk kalian yang melakukan tindakan pelecehan seksual nggak keren anjing tapi lagunya nggak tentang pelecehan seksual. seksis. Aduh, gak boleh balik ke situ lagi ya. Apa lagi? Tapi memang musik sama yang kita bilang lah, musik sama visual tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Sampai kenapa aku sekarang berjalan di sebagai ilustrator tuh ya karena musik sebenarnya. Ya bang, dia nggak bisa main musik Nggak tapi bisa jiwa main musik. musiknya besar bang. Kalau Jadi- aku lihat fitnya dia tentang musik, memang 10 slide-nya. Tapi captionnya sampai komentar-komentar nggak muat tuh, ditulis sama dia cerita tentang satu lagu itu. Iya. Masuk kupor. Hasan kenapa bos sekarang bos? Kok captionnya panjang-panjang kali? Iya, semua sekarang. Caption yang menjabarkan tentang lagu satu aja. Itu sampai caption udah berapa teks, kan nggak muat. Diteruskannya lanjutan di komentar panjang ini. Hasan kenapa bos sekarang? Ada kok captionnya panjang-panjang kali sekarang ini. Iya, maksudnya aku tuh Ih, dan sendok apa sih? Sendok. Apresiasi lah. yang ku bahas musiknya pun bukan aku bahas secara musik karena aku nggak ngerti kan, ya aku bahas pengalaman aku mendengar musik ini, Iya. kenapa, karena itu yang bisa aku ceritakan kan. Jadi yang bisa kau tanggung jawab apa yang kau rasakan dalam musik Iya, ini ya, kenapa bukan gimana kau berkarya dengan musik Iya, ini gitu itu kan. makanya aku di situ yang bisa aku
jelaskan aja gitu, Tentang cerita pribadi tentang aja ya. pribadi aja kadang Jangan kan musik bang. Pak Len yang meninggal aja captionnya panjang. Dan bukan tentang Pak Lennya itu ya. ya makanya aku bukan tentang wali aku Tentang blognya tadi ya. Tentang blog Baca itu. Blog itu ya. tentang karena aku nggak selebay kayak orang lagian pun kalau misalnya mau dibilang selamat tinggal Iya. aku pertama nggak deket kali sama vali aku Iya. satu aku nggak mau menipu diri sendiri lah tentang cintanya kali sama vali aku ini walaupun ya itu keluarga kan gitu Keluarga pasti ya. cuman yang bisa aku ceritakan ada momen kemarin itu banyak itu ada hal baru ini aku udah bilang nggak lama kesini ada baru hal kalimat itu perumahan masa depan maksudnya itu aja yang bisa kemarin tuh memang anjing. Bicara tentang makna lah ya. Iya, apa yang bisa aku sampaikan? Kadang-kadang ada yang sok mendalami produk. Itu yang kemarin aku bahas. Padahal beli tapi sosok di endorse. Nah, aku pikir kamu nulis kayak gitu. Menjilat dalam apa ya eksistensi si apa yang udah ketempel. Misalnya ini lagi booming lagu ini, kau naikkan ini supaya kau dapetin care-nya orang supaya ih Hasan suka lagu ini, gini. Aku kontol Hasan panjang kali teksnya. Aku ikutin tuh. Masa ini pembahasan aku sama dia ngibain orang dia gitu ya? Coba aku oh, cerita tentang pertama dia dengerin lagu itu sampai Kenapa aku suka jadi pengaruh lagu itu ke dia. Ya. Aku pikir kayak lagunya enak loh apa sampai latar belakang musiknya, latar belakang personilnya mau disebutin sama dia kan. Mana jangan sok tahu San. Aku kayak gitu jangan sok tahu San. Itulah. Maksudnya kenapa pun aku balik ke tadi kan kenapa aku bilang sih ke ilustrator itu kan. Karena yang kali waktu aku zaman SMA masih dengar musik metal yang juga karena abangku itu kan. Dari situ aku memang betul-betul suka musiknya sama suka kaosnya deadcore gitu yang darah itu. Jadi aku mulai suka dengan visual ini mulai dari situ aku. Terakhir sama bangku beli kaos-kaos band-band metal akar bumi ya kan Setiap Budian bang akar bumi itulah ikutin gitu kan. Jadi sampai aku waktu mau tamat SMA itu kan pemikiran aku cuman pengen buat clothing. Maksudnya pengen lah kaos nanti aku bisa dipakai orang gitu kan. Cuman lah buat clothing. Terakhirnya lama kesini berjalan aku masuk kuliah kan. Baiklah kenapa aku tuh masuk gara-gara musik. Jadi harapan aku sebagai ilustrator musik aja udah. Itu cover musik, untuk musik aja lah. Pengen aku daripada brand-brand ini. Aku sekarang gue nggak pengen lagi lah. Ya kalau rezeki ada untuk kebutuhan oke lah gitu kan. Cuman harapan aku nggak dibayar pun jadi gitu untuk cover band kawan ini buat ini nggak dibayar pun jadilah gitu. Karena aku awalnya itu suka visual tuh dari musik ini gitu. Karena kepuasannya kayak yang tadinya yang bisa ngerasain karyamu cuma followermu kayak itu kan. Pas giliran masuk ke musik, orang ini juga merasakan. Iya, fans band ini pun bakal pakai kaos Iya. aku juga kan gitu. Oh kalau merchandise sampai si band ini gitu kan. Ada kebanggaan tersendiri lah. Berarti bisa jadi banyak orang yang mempertimbangkan kau mau apa ya misalnya si ilustrator ini mau pilih-pilih lah sama band ini tergantung sama followernya sama eksistensi band ininya gitu kan. Tapi bukan diskriminasi karena band ini baru atau enggaknya gitu kan. Ya, enggak. Tapi karena setema atau dan maksudnya kira-kira pasar yang pengen Ya. kau sampaikan ada di situ apa enggak Ya, itu ya, kan. ya. Jadi bukan berarti tentang Dia- apalah materi nih Nah. paling pertimbangannya itu kan. Berarti itu kan. Dengan ada yang disatu-satuin aja tuh. Giliran kok buat ilustrasi ini apa namanya? Misalnya psikotik yang genrenya kayak gini yang kau kali misalnya kau mau gambarkan tentang itu masuklah sorkam misalnya kan yang musik tradisional kok bisa buatin lah ini ketika kau nggak mau pasti orang ini mikirnya kau karena kau dekat sama ini Ya. atau karena kau nggak ada apa duitnya Ya, lebih besar kurang, ini gitu kan begitu. kalau kan ekspresi itu nggak bisa dipaksa supaya Iya. kau harus jadi apa ya musik Dan pun- instrumental atau harus musik ini harus ini gitu kan Dan pun kalau memang aku suka bandnya pasti ku tawarin gratis ya kan. Yang berdedikasi lah sama dia gitu kan. kayak sistem Dan kenapa shelter juga fontnya kayak gitu? Karena itu aku bayar aja lah.
memang aku nih dulu suka ini nih yang aku koleksi dulu nih. Kaos band ini, nggak ada kaos band-band yang enggak yang berakar tuh nggak ada dulu. Di abang aku sama aku pakai itu. Jadi aku balik ke situ baru cara penempatan di kaos aku tuh kayak kaos musik band deathcore. Logonya di situ terus. Makanya kedua gantinya. Jadi ibarat tuh kayak gini. Itu berandanya aku tuh. Shelter sebagai aku band. Aku berandanya di band, datang ke aku, dia punya lagu. Makanya pertama lagunya Melancholia nih. Itu lagunya katarsis. Kedua kata jadi kayak gitu. Makanya logo kan band itu kan band deathcore dulu dari sekarang pun cara orang itu pasar itu. Logonya sini misalnya kalau warnanya jadi ganti-ganti tuh. Shelter bagi kau band. Itu dari situ mulai gitu, Pak. Iya. Kenapa kok ganti warna-warnanya? Apa nih? Tambul. Paskiat. Bakso, susu keju hangat. Jagung. Ada bukti. Tapi jagung kok Bang? Bakar. Bakar maksudnya, jagung bakar. Bakar jagungnya. Kasih keju, susu dalam posisi hangat. Paskiat. Nggak pas rasamu? Iya. Pas. Nggak pas. Intinya sebenarnya ini hangat. Susu keju ini hangat. Pas ya? Asik sih. Baloma. Terusan. Ya, maksudnya shelter itu sebenarnya aku bayanginnya tuh band. Jadi ketika band ini punya lagu misalnya pertama kan Melancholia tuh kan. Isi lagu si band ini punya lagu Melancholia. Jadi aku sebelum aku buat kamu tuh putus tuh apa yang aku cerita malu. Jadi kayak liriknya lah gitu bang. Jadi nggak menceritakan tentang apa. Baru aku buat ilustrasi betul-betul kerjasama antara band dengan ilustrator. Itu bagi aku shelter tuh buat pengerjaannya gitu kan. Nanti di judul kedua shelternya terkait itu warnanya moodnya Iya. dimanain pesannya apa itu? Iya, cara aku nge-layout tentang shelter tuh dengan gaya band-band deathcore. Cuman cara aku memandang shelter tuh itu band gitu lah. Tapi itu bukan band Kayak slang. tapi ini bukan band deathcore juga, cuman caranya aja aku gitu, cara nge-layout aku tentang. Slang kan logonya sama kan? Iya. Kayak gitu, tapi Kan kalau band nanti sekarang tau lah. apa? Rumah kaca nggak ada logonya kadang-kadang. Maksudnya kalau sekarang tuh di depan tuh mah tuh kayak gini morphing kan, sini ya tuh diganti-ganti ya tuh. Sampai sekarang tuh kita mah. Berarti kan entah itu aturan dari dulu-dulu nggak tahu lah. Memang kayak gitu ciri khas band deathcore, band metal segala macam kayak gitulah. Karena bagi aku tuh sebenarnya shelter tuh karena keinginan aku itulah, bisa aku pengen lah jadi ilustrator musik gitu ibaratnya. Jadi karena pun aku sekarang kayaknya pun belum waktunya nih orang kenal aku gitu, mau ngambil jasa aku untuk buat band-band dia gitu. Jadi ya udah ini bagiku aja lah di band gitu, biar melakukan emosi aja tentang yang di kepala kan. Tapi kebanyakan si band ini nggak tahu proyekan kolaborasi sama proyekan bisnis ya kan. Misalnya kan kalau kolaborasi kan harusnya kok kolaborasi sama band ini, aku nih band nih kayak itu kan. Ketika aku punya album yang pengen diusung tentang tema ini dan aku membutuhkan ilustrasimu dengan gayamu kayak itu kan, harusnya kan kau ngasih stylemu, aku Ngasih nyurahkan ceritanya ya. gambar ceritanya itu kan. Jadi satu karya yang dikolaborasikan jadi apa Ya. kayak itu kan. Ya. Nah kadang ini kalimatnya kolaborasi, tapi kok harus ngikutin semuanya. Ada revisi yang banyak. Revisi nggak apa-apa, asal tetap satu sesuai ini ya. Kawan ininya lah. Iya. Ini ganti. Akhirnya terakhir identitas visual itu nggak dapet. Ilustratornya nggak dapet kan, ilustrasinya secara Harusnya bicara dari awal itu secara bisnis, Iya. jadi desain itu kan. Desain. Misalnya desain kan kita harus ngikuti klien, 1% aja nggak ngikuti klien gagal. Makanya tuh ada tuh Karena apa? Baris Tevi. Idealism in design is dead. Yes. Jadi banyak yang ngomong kan kadang dulu
Faris TV tuh udah dibeli sama korporat tuh, sama Sampurna, ya kan? Idealisnya udah apa tuh gini. Padahal ternyata pas udah dengerin interviewnya yang kemarin kan, bener juga, dia di desain itu bukan sebagai artis desain, ya kan? Secara desain grafis, desainer harus mengikuti klien. Secara uang, nyari uang di situ. Kalau musik secara berkawan, kolektif mau apa, ayo, itu kan. Tapi kalau masalah ini uang jangan diganggu gugat, itu kan ibaratnya kan. Ya itu makanya yang kerja kolaborasi itu kan, pernah tuh aku dengar cerita Randy Karnawan kan, ilustrator Jogja tuh kan. Karena aku ngikutin, terakhir aku yang interview dia cerita, dulu aku bang katanya, dia cerita sama Wendy yang Wendy artis itu. Pertama terjun di merch musik ini Reza Singa, karena Reza Singa ini satu kos sama dia dulu. Kalau dulu belum terkenal Reza Singa tuh kan. Jadi sampai dia si vokal Reza Singa ini satu kos sama dia. Terakhir dia gambar kan. Dulu kan komputer ditinggal situ. Terakhir tiba-tiba datang ke kampus si vokalisnya ini bawa kaos yang udah digambarin udah ada logo Reza Singa. Itu kan gambar aku katanya. Iya, aku jadikan merch ya katanya. Nah dari situlah dia mulai terjun di merch. Bisa juga ya gambar itu bisa di kaos. Ya soalnya sama kayak gitu dulu. Ya, Kok bisa? kita pun masuk desain kan karena mikirnya bikin kaos. Bikin kaos. Jadi, masuk desain grafis sih, bisa bikin Kaos. coding, bikin kaos. Nah, gitu kan. Rupanya nggak ada satupun pelajaran yang bikin kaos. Logo, Branding, branding, ya kan? pemasaran, sketsa itu. Ya. Karena dari situ dia entah tuh zaman dulu karena nggak ngerti tentang identitas ini, dia berjalan yang ngikutin klien tadi. Jadi ciri khas dia nggak tahu. Misalnya ketika di band ini gambarnya kayak gini, di band ini gambar kayak gini, modelnya kayak gini. Jadi dia bilang, aku sekarang udah nggak mau lagi. Kalau mau dia sama aku katanya 70% itu aku, 30% brief katanya. Jadi betul sekarang aku udah mau idealis. Pokoknya orang udah tahu tuh nggak pun di tag sama pemain bandnya, jadi udah tahu tuh gambar aku katanya. Nah itu keren kan. Kalau zaman sekarang ya ada ngomong kayak gini nih, 70% udah aku, 30% boleh lah briefnya katanya. Yang dia mau kayak mana, ada unsur apa oke katanya. Tapi 70% tuh secara outputnya itu udah jelas tuh gambar aku. Dari warnanya, misalnya dia pakai warna ini terus gitu. 30% itu briefnya orang itu ya. Briefnya orang itu. Jadi aku sekarang aku mikirnya kayak gini lah udah kalau mau Iya. kolaborasi 70% aku, 30% dari kamu nih. Karena kan Ya itu kolaborasi ya kan, baru betul kolaborasi. karena nggak seutuhnya finansial itu memapankan visual art ya kan. Ego ini harus dikasih makan ya kan. Dua ratus juta pun memang karakternya nggak nyampe kan. Mau juga sih 200 juta pun Enggak. Siapa? Bujangan Urban. ya. Yang cerita sama lo enggak tuh? Yang ada ke Jakarta sama Philip Morris apa ya? Philip Morris yang ke Jakarta dia yang patung itu. Yang buat patung. Bujangan Urban dibayarin paling tinggi 80 juta berapa? Dia nggak mau. Karena kalau secara finansial gambarnya pun kecil kata Bang Onggo kan, saya patungnya pun kecil. Cuma ya memang egoisme ini nggak bisa dibeli, payah harganya kan. Tapi yang menang tuh siapa yang bagus? The Popo. Masuk Ramayana. Iya. Ya, kaos Ramayana di mall-mall tuh yang biasa dibeli sama orang-orang yang nggak sekena, maksudnya Anak-anak pasaran iyalah, mama yang datang beli Nevada, beli apa itu kan. Tapi bisa diselipin idealis dari The Popo itu kayaknya, gambarnya The Popo yang ini kolaborasi Ramayana tapi logonya gambarnya The Popo ya. Bisa dibeli konsep apa ya Ramayana ini dengan gambarnya dia ya kan. Kan orang tuh gambarnya udah yang kasih berapa gambarnya udah gambar sendiri kan. Bisa itu kan. Karena nggak cuma gambar aja yang sebenarnya bisa bergerilya ke masyarakat loh. Desmiati ya kan, kata-kata aja ya kan, rindu tentang pacaran tentang apa ya, tapi dengan kalimatnya nggak mainstream versi dia itu kan. Yang salah gue mau pameran kata-kata si Danu. Mas Danu Kan di videonya teks adalah image.
Aku mikirnya, apa tadi? Dia kan ketika itu diposting, itu kan jadi file image. Jadi kan, ya ini gambar bukan kata. Ini image, teks adalah image. Nah. Lewatnya selalu yang garis Garis. kertas itu kan, Kayak catatan kertas jadi apa kayak gini. Cuma ada berapa Baris kayak lima. kalimat ya kan? Tak, tak, baris kata. Master. Itu ada sebutir senja. kutipan novel, kutipan film itu kan. Jadi kan kayak akun untuk orang-orang galau lari ke sini nih untuk memaparkan situasi Mencari rasa itu. rasa tadi. Ya boleh juga ya. Selagi itu kali membuat itu jualan aja. Cuma alangkah lebih baiknya mumpung kau udah ada niatan nge-branding itu, sekalian aja kau ngomong apa buat sendiri aja ya kan. Kalau lebih enak jadinya kau ngerjain buat diri kau sendiri, gitu kan. Tapi dia memang bukan itu, di situ Iya. dia berbagi aja. Kadang pun ada tuh mukanya kakak sleng, quote-nya entah dari mana. Bukan kakak saya. Bukan. Salah sumber. Quote-nya entah dari mana. Tapi paling keren nih lah, Bes. Tulisan di truk itu lah keren. 2000. Pulang malu tak pulang rindu. Itu visual jalanan kan ya, visual jalanan ada ya kan. Memang beneran kutipan-kutipan ini kan itu. Iya. Ada yang gede kali tulisannya. Udah miskinnya bu anjing. Nah, sebenarnya kan sekarang tuh udah nerapi social distancing sebelum corona ya. Jaga jarak iring. Oh iya. Yang mau nyalip ya kan. Iya. Di belakang jaga jarak. Ya, social distancing. Blind spot. Itingna, biringna kan ada juga. Yang kalau naik mobil itu dari samping kanan, set, kiri, naik ke atas, tutup pintunya. Akrobat jalanan. Bisa ya. Mana? Coba selesai. Jadi itulah ya. Sama juga San, di luar musik pun kadang visual ini menjadi pemanfaatan bisnis dengan iming-iming mensupport karyanya. Misalnya nih di luar musik ya, musik kan kadang ya kayak tadi ada yang secara apa ya bisnis tapi bilangnya kolaborasi gitu kan. Kayak tempat umum misalnya kafe apa ya kan. Gambar lah di sini, ada spot nih. Ya, makan minum aman. Ya. Tempat panas biasa apa? Bukan masalah makan minum amannya. Biasa. Pas akan-akan Menggampangkan itu iya, ya. gambar itu kan bukan masalah spot di dinding yang bagus atau enggaknya ya kan. Siapa yang bisa melihatnya dan maksudnya Siapa yang bisa juga. nyaman atau enggaknya untuk digambar itu kan. Spot ya. Gambar lah biar ada ruang ya kan. Biar ada guys. Akrab enggak akrab Enggak, kalaupun kafe gua nggak terkenal, nggak bisa mengundang aku juga, karena nggak ada feedback nih ibaratnya. Kalaupun aku di sini gratis, karena feedback yang naik ke akunya kan. masalah makan minum pun bisa bontot. Iya, macam awal susah kali. Maksudnya rubah pun ada gitu kalau makan minum doang tuh. Ini disepelekan. Karena Nggak serendah itu lah visual ya. bagi orang itu ala gambar ini gampang, ya. Bukan salah gampang. Iya. Waktunya aku belajar ini nggak bisa beli. Iya. Sisanya itu sama ya itu. 50.000 itu pun tidak murah. Kemarin aku dapat proyekan pengalan. Ini komunitasnya duit yang
gengsinya tinggi lah mobil ini off-road. Oh sih itu. Off-road bang. Iya. Itu kan hobi yang mahal dan memang orang-orang ini kan Orang-orang berduit lah. ada brief lah buatkan bang logonya gambar off-road ya kan lagi jalan terus namanya buatlah logonya dan sesuai nih logonya secara komersil lah ya. Revisi bang ganti bang mobilnya yang tipe ini. Oke ganti. Bukan gitu bang ganti lagi ini ganti kan kerjanya maksudnya revisi 2 kali aja gitu kan. Kalau kamu mau revisi total mending cas lah dari awal, udah dikerjain layoutnya dari awal sampai akhir gitu, udah jadi revisi total gitu kan. Terakhir dikirim ini bang persis kali kayak gini ya kan, dikasih foto banner gambar mobil Jeep format JPEG memang foto terus ada hutannya di belakang memang foto terus ditulis saja off road gitu. Bawahnya nama misalnya gitu karena pala aku kan ini foto cuma di naik turun kontrasnya kasih font terus dicoret beras gitu Dari tadi, maksudnya dari kemarin. karena marah kan aku kan udahlah yang penting siapa lah ini revisi aja gitu. Aku ganti logo itu jadi foto. Nah iya bang ini kayak gini kontol ini bukan logo lah ini banner gitu. Tapi oke lah biar siap lah udahlah kasih aja lah gitu. ya. Iya foto yang diminta rupanya. Mending dari awal gua bilang bang foto buat banner dan ukurannya itu bukan ukuran logo mintanya yang ini masa ya logo landscape yang panjang Iya. gambar mobil yang belakangnya hutan dan itu bukan format vektor JPEG gambar memang terus kasih font itu logo. Salah Iya. apa aja bener ya awalnya. Ya makanya kayak gitu Gampang kan? menggampangkan maksudnya kita nggak bicara tentang kasta besar atau kecilnya untuk membayar sesuatu jauh ya kan maksudnya dipahami dulu Mau bikin apa ya? desain Iya. foto ilustrasi itu beda itu kan bukan perkara bagusnya ya kan. Hah? Sebenarnya dari konsentrasi logo aja itu lebih simpel lebih berhasil ya kan dengan warna dengan bentuk itu ada artinya mewakili dari perusahaan itu menang kan. Iya. Semua pengen masukan, yang penting bagus, Enggak usah. lalap bagus. Lalap bagus, artinya nggak ada, maknanya nggak ada. Oh, udah gitu, fotonya dicari, woy. Tipe ini nih, di link ini, nggak ada semua. Terakhir yang pakai fotonya dia. Dan aku minta resolusi besar, nggak ada juga. Adanya ketinggalan foto dari WhatsApp kecil. 72 apa inilah pixel lah paling itu kan pecah lah aku paksa boy kasih tak oke dengan budget yang sama sayang kali maksudnya aku bukan pengen harus Budget harus yang gambar banyak. jadi bukan aku juga sayang sama kawannya maksudnya masa ya aku bayar dengan logo yang kayak gini gambar yang ini kayak gini mending kok di ini aja kan buat sendiri pun bisa kalau gitu. Bang warna itu pandai tuh. Apa Abang warna itu pandai. kayak mana sama waktu kita mau cetak menu Bang? Namanya cewek itu. Oh, tangannya macam robot, boy, percetakan jalan masjid. Oh, namanya siapa? Pakai shortcut semua tuh. Iya. markernya. Yang mau dicetak cuma menu, filenya udah ada. Ternyata di sana kepikiran membuat stiker sama cover. Kak, ini suka apa ya buatin inilah, potong aja kan gini-gini. Ya bang. Japira. Udah set. Iya. Iya. Kadang kayak gitu ya. Kalau idealis desainer nggak mau dibilang kayak tukang setting aja gitu kan. Iya lah. Dan sama kayak lupa. Udah. Sama kayak apa ya?
Sama kayak videografer. Nggak mau dibilang home wedding. Maksudnya videografer itu kan cakupannya luas ya kan. Karena orang yang ngomong, ini video-video wedding nih. Entah kenapa image-nya videografer wedding selalu lebih bawah daripada videografer editing yang video klip atau apa itu kan. Masih ada filmnya. Karena mungkin videografer editing yang dirasakan sama keluarganya doang. Iya. Film menyeluruh, musik menyeluruh yang menikmatinya kan. Wow. Kayak si ini yang pernah kita garap sekolah Thor. 12 jam acara pun 12 jam itu juga harus dimasukkan. Dengan bayaran yang rendah, renderan laptop sampai pecah. Udah kayak itu revisi. Ya, 12 jam video. Itu harus ada tamunya, harus nampak semua. Ini harus semua, ini ya. Pas semesternya aja mahal. Itu nampak nggak ya di kamera ya lalatnya ya? Nampak lah kayaknya. Nggak ada orang nggak mati keracunan gue ini. Kenapa? Kenapa lagi kerjanya? Apa? Melancholic Beach. Tuh, Bener. di Spotify lah. Scroll nyari lagu-lagu, maksudnya random kan. Yang penting bisa ngawani kesan. Dapat Melancholic Beach. Ada judulnya Balada Joni dan Susi. Ya. Ih, keren nih nama judulnya. Ku cari lagunya. Nggak ada Balada Joni dan Susi. Jadi random lah. Nasihat yang baik apa kan aku denger kan. Susi Nanail. Tentang Susi. Lagu selanjutnya tentang Joni. Susi Joni. Aku denger intro lagu yang pertama kali. Pengenalan Susi dan Joni. Jadi rupanya dari satu album itu awal sampai akhir ada berapa lagu itu menceritakan Susi dan Joni aja. Jadi dia buat karakter Susi dan Joni dalam satu album ini. Nah, maknanya kita suruh maknai sendiri-sendiri. Susi yang menurutmu kayak gimana, mau apain aja. Mau aku sebagai Susinya boleh, kau sebagai Susinya boleh. Di situ ada liriknya, namaku Joni, namaku Susi, namamu Joni, namamu Susi. Jadi terserah di dalam toko ini kau jadi Susinya atau kau apa ya kenal sama Susi yang kayak Susi kayak gini, terserah. Kamu keren kali kan, maksudnya dia nge-branding nggak secara visual tuh. Nge-branding memang beneran kok dibawa kayak buku tapi memang dimusikan gitu kan. Kayak chapter-chapternya. Jadi ada bagian Susi Joni yang tentang ini, kayak gini liriknya, Bu. Kalau perbedaannya, jadi tentang perbedaannya, jika kau Palestina, akulah Israelnya, kayak itu kan. Kon beda hal itu. Jika kau Amerika, maka aku semua negara. Jadi lawan katanya Amerika itu satu dunia ini, boy, satu dunia ini. Maksudnya itu lawan kata Amerika. Jika kau Amerika, maka aku seisi dunia. Kan kontol. Kecuali Amerika itu. Iya. Jadi maksudnya yang paling besar di dunia ini Amerika. Tapi dia lebih besar lagi. Masuk lagunya Sleep apa tuh lupa aku kayak itu kan. Living on America, video klipnya mau di ujung dunia sana, ujung dunia sini, minum Starbucks, minum kayak makan makannya kayak produk Amerika walaupun nggak ada orang Amerikanya, kulit hitam, kulit putih itu kan. Jadi semua dikuasai Amerika. Masuk versi Indonesia pas waktu Joni dan Susi itu anak kenal kan. Jika kau Amerika maka aku isi dunia. Oh.
apa kan? Udah.